Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, katakan sama-sama amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam setiap kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu punya yang namanya sahabat. Haleluya. Saya juga punya banyak sahabat, punya banyak teman ya. Dan saudara sudah sepantasnya kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan, memang kita harus bersosialisasi ya. Harus punya banyak teman, banyak sahabat. Sebab punya banyak teman, punya banyak sahabat itu sungguh-sungguh menyenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita ingin belajar, kalaupun saudara dan saya dipanggil hari ini menjadi teman atau menjadi sahabat daripada teman-teman atau sahabat saudara sendiri. Bagaimana kita harus memposisikan diri kita? Sebab saya percaya ya, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu juga yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama melihat dalam kitab Ayub pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Di situ dikatakan, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Haleluya. Saudara, seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang firman Tuhan katakan adalah orang yang saleh, ternyata mengalami begitu banyak proses dalam kehidupannya. Sampai saudara terkasih dalam Tuhan, di satu titik kita lihat dari perkataan-perkataannya, dia mengalami yang namanya rasa keputusasaan. Sebab dia bilang hidupnya sudah hancur. Bahkan kalau kita lihat tadi di ayat yang ketujuh pun, rumah tangganya dia katakan sudah tercerai-berai. Saudara, apalagi yang diharapkan? Kalau rumah tangga aja sudah tercerai-berai, saudara, hidup ini seakan-akan sudah nggak berarti lagi. Dan tiba-tiba datanglah sahabat-sahabatnya ke rumahnya, memberikan begitu banyak nasihat, tapi dia juga marah, saudara. Makanya kalau kita tarik mundur tadi, tarik yang ke atas di ayat yang kedua, ada perkataan yang agak sedikit kasar. Dia bilang, penghibur sialan kamu semua. Wow, sungguh agak keras kata-kata ini, saudara. Ya, dia memaki sahabat-sahabatnya, teman-temannya itu. Bahkan kalau kita lihat, kita lompat ayat 16 ayat 20 sampai 22. Di situ dikatakan, ini sikapnya, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah keputusasaannya, di mana rasa kecewanya kepada teman-teman sahabatnya, saudara, dia kembalikan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara belajar Alkitab, ada 4 orang sahabat-sahabat Ayub yang ada di kisah ini. Ya, yang pertama bernama Elifas, yang kedua bernama Bildad, yang ketiga Sofar, dan yang keempat Elihu. Dan ketiga yang pertama, itulah saudara terkasih dalam Tuhan, sudah jatuh ketimpa tangga, teman-teman ini malah menyusahkan keadaan Ayub. Tapi cuma satu sahabatnya, yang keempat, ya, yang bernama Elihu, dia yang menjadi penghibur yang sejati buat Ayub. Saudara, kalau saudara menjadi sahabat, apa yang saudara lakukan? Apalagi kondisi daripada sahabat kita sedang terpuruk. Apakah
kita ingin menjadi penghibur yang sejati seperti Elihu, atau kita menjadi ya sahabat-sahabat yang mengecewakannya. Saya berdoa kita semua ingin menjadi penghibur yang sejati, sebab di dalam diri kita ada Dia, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang bertahta. Dan Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Jadi sebaiknya kita semua yang ada roh Tuhan, kita akan menjadi penghibur di mana-mana Tuhan membawa kita. Oleh sebab itu, untuk kita menjadi penghibur yang sejati, saudara harus belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, kalau saudara punya masalah dari sahabat-sahabat saudara, saudara mengerti. Saudara, yang pertama, berilah nasihat yang berkualitas. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Ya, nasihat yang berkualitas itu yang di atas kebenaran firman Tuhan. Itu yang saudara harus kerjakan, saudara harus lakukan. Sehingga nasihat yang berkualitas bukan membuat seseorang down, membuat seseorang menjadi lemah di saat mereka lemah. Tapi waktu saudara datang memberikan nasihat, yang lemah menjadi kuat. Haleluya. Yang sedang terpuruk menjadi bangkit. Haleluya, karena nasihat saudara berkualitas dan mengandung kebenaran firman Tuhan, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu sumber kekuatan buat kita semua. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saudara menjadi sahabat datang kepada sahabat saudara sedang terpuruk keadaannya, belajarlah saudara datang dengan empati. Bukan saudara memaksakan diri memasukkan semua kehendak saudara ke dalam orang tersebut. Tapi belajarlah berempati, sebab apa yang saudara anggap baik belum tentu itu baik buat dia. Apa yang saudara sudah lewati, saudara tahu itu benar, belum tentu itu juga menjadi jawaban buat hidup dia sedang dalam pergumulan. Setiap kita memiliki salib yang berbeda. Jadi belajarlah saudara datang dengan empati. Belajar merasakan, belajar ya untuk sama-sama mendukungnya, belajar bersama-sama, belajar berjalan bersama-sama dengannya. Maka saya percaya dia akan mendapatkan kekuatan dengan ada di sisi saudara. Haleluya, katakan amin. Dan yang ketiga, tentunya yang tidak kalah penting, saudara menjadi penghibur yang sejati kalau saudara bisa menjadi sahabat rohani buat teman saudara. Haleluya. Ya, jadi janganlah saudara menjadi pembawa kabar dunia, tapi menjadi pembawa kabar kerajaan Allah dalam hidupnya. Dan itu adalah sifat saudara menjadi sahabat secara rohani. Dan saya percaya waktu saudara datang sebagai sahabat rohani, saudara kasih firman, saudara mendoakan, saudara menolongnya, saudara mendampinginya, saudara menghiburnya. Saya percaya dia yang sakit akan mengalami kuasa, mujizat dinyatakan, dan Tuhan akan membuat hidupnya akan kembali bangkit dan berkemenangan di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan saudara yang adalah sahabatnya. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Izinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat dimanapun Tuhan membawa kami. Tanpa melihat daripada yang jauh. Tapi biarlah kami bisa menjadi berkat di sekeliling kami. Untuk orang-orang yang kau percayakan, termasuk sahabat-sahabat kami. Kalau ada yang saat ini mengalami keterpurukan, kami hadir untuk bersama-sama dengan dia. Untuk kembali menolongnya bangkit di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.